Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan materi biologi sel dan molekuler, yaitu materi substansi genetik pada sel. Lanjut. Substansi genetik yang terdapat pada sel memiliki capaian pembelajaran lulusan, salah satunya yaitu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di dalam keahliannya. Capaian pembelajaran lulusan selanjutnya yaitu mampu mendemonstrasikan pengetahuan biologi pada tingkat molekul, sel, dan organisme serta interaksinya dengan lingkungan. Next. Selanjutnya yaitu ada capaian pembelajaran mata kuliah. Pada materi substansi genetik yang terdapat pada sel ini, capaian pembelajaran mata kuliahnya yaitu mahasiswa dapat menganalisis struktur dan fungsi molekul biologis yang penting dalam sel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu substansi genetik yang terdapat pada sel, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi pada masing-masing substansi genetik DNA, RNA, dan lain-lain. Menjelaskan pengertian genom, transkriptom, dan proteom serta aplikasinya. Membandingkan organisasi gen pada sel eukariot dan prokariot. Next. Substansi genetik yang terdapat pada sel. Mahasiswa juga mampu untuk menjelaskan struktur dan fungsi substansi genetik dengan akurat. Mengaitkan konsep genom, transkriptom, dan proteom dan dengan aplikasi biologi molekuler. Menunjukkan pemahaman kritis dan membandingkan organisasi genetik antara eukariot dan prokariot. Selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya pada topik utama kita yaitu substansi genetik. Apa sih substansi genetik itu? Substansi genetik adalah molekul atau struktur dalam sel makhluk hidup yang membawa, menyimpan, dan mewariskan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Next. Di sini terdapat video untuk membantu pemahaman kalian. Bisa dilihat ya. Nah, di sini tertera pada sel kita ada kurang lebihnya 1,8 meter DNA. Di sini terdapat banyak molekul protein dan
enzim di mana akan memproses DNA kita. Ini menunjukkan gen diaktifkan dan mengalami transkripsi, yang kemudian akan menjadi RNA. Ini untuk gambaran yang lebih jelasnya lagi. Ini menunjukkan waktu yang sebenarnya proses di dalam sel kita. DNA memiliki kode TAGC, yaitu adenin, timin, sitosin, dan guanin. Di sini ada proses yang namanya epigenetik. Nah, setelah melihat video tersebut, maka bisa juga disimpulkan bahwa substansi genetik terdiri dari yang sudah terlihat tadi, ada DNA dan RNA. DNA atau deoksiribonukleik asid dan RNA adalah ribonukleik asid. DNA merupakan substansi genetik utama pada hampir semua makhluk hidup. Untuk RNA adalah substansi genetik pada beberapa virus. DNA terdiri dari nukleotida berupa gula deoksiribosa, fosfat, dan basa nitrogen, adenin, timin, sitosin, dan guanin. Sedangkan RNA terdiri dari nukleotida juga, tetapi gulanya berbeda, yaitu gula ribosa, fosfat, dan basa nitrogennya adenin, urasil, sitosin, dan guanin. Pada nukleotida terdapat gula deoksiribosa karena gula ini, maksudnya gula ribosa kehilangan satu atom oksigen pada salah satu karbonnya, maka dinamakan dengan deoksiribosa. Deoksi sendiri artinya kehilangan. Selanjutnya berbentuk double helix, strukturnya spiral ganda. Sedangkan RNA berbentuk rantai tunggal. DNA bertanggung jawab atas penyimpanan kode genetik dan pengendalian sintesis protein. Sedangkan RNA berperan sebagai perantara dalam ekspresi gen. Ada mRNA, tRNA, dan RNA. mRNA yaitu messenger RNA yang membawa informasi genetik dari DNA di inti sel ke ribosom untuk dijadikan cetakan. Selanjutnya, tRNA atau transfer RNA mengangkut asam amino ke ribosom dan mencocokkannya dengan kodon pada mRNA selama proses translasi yang tadi juga terlihat pada video. RNA adalah ribosomal RNA, yaitu komponen utama ribosom yang membantu menyusun asam amino menjadi rantai protein. Next. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah DNA, kromosom, kromatin, nukleosom, gen, intron, dan ekson.
Bisa di next. Oke. DNA atau deoksiribonukleik acid atau asam deoksiribonukleat adalah molekul yang menyimpan informasi genetik semua makhluk hidup dan beberapa virus. Tersusun dari 2 rantai nukleotida yang membentuk heliks ganda atau double helix. DNA membawa instruksi untuk sintesis protein dan pengaturan aktivitas sel. Yang kedua ada kromosom. Adalah struktur padat berbentuk batang yang terbentuk dari DNA yang terpilih rapat bersama protein histon, seperti yang ada di video tadi. Kromosom menyimpan banyak gen dan hanya tampak jelas pada pembelahan sel, yakni mitosis atau meiosis. Manusia memiliki 46 kromosom dengan 23 pasang kromosom. Selanjutnya adalah kromatin, adalah bentuk benang panjang dari kompleks DNA dan protein. Utamanya adalah histon yang terdapat di dalam inti sel selama fase interfase, saat sel tidak membelah. Kromatin bisa berupa eukromatin yakni longgar, aktif di transkripsi, dan heterokromatin yakni padat dan biasanya tidak aktif. Yang nomor 4 adalah nukleosom, adalah unit struktural dasar kromatin. DNA sepanjang sekitar 147 pasangan basa terpilih mengelilingi sebuah oktameter histon. 4 jenis protein histon berjumlah 22, yakni H2A, H2B, H3, H4. Nukleosom membantu memadatkan DNA dan mengatur ekspresi gen. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada gen, intron, dan ekson. Jadi, apa itu gen? Gen merupakan segmen DNA yang mengandung instruksi untuk membuat molekul fungsional yang biasanya itu terdiri dari protein. Gen itu terdiri dari bagian pengatur atau disebut sebagai promotor. Ekson itu bagian yang ditranslasi dan intron adalah bagian yang tidak ditranslasi, tetapi punya sistem punya fungsi regulasi. Kemudian ada intron. Intron itu bagian dari gen yang ditranskripsi menjadi RNA, tapi akan dibuang selama pemrosesan RNA sebelum diterjemahkan menjadi protein. Intron itu nggak akan mengkode protein secara langsung. Yang keenam ada ekson, yaitu merupakan bagian dari gen yang ditranskripsi dan tetap berada dalam RNA setelah splicing atau dalam pemrosesan RNA, sehingga diterjemahkan menjadi protein. Dan ekson ini mengandung informasi nyata yang menentukan urutan asam amino dalam protein. Next. Nah, ini ada ilustrasi DNA, kromosom, dan struktur genetik yang menunjukkan bagaimana DNA itu dikemas dari bentuk rantai panjang menjadi struktur yang lebih padat atau disebut sebagai kromosom. Nah, diagram struktur genetik dengan diagram ini terdiri dari elemen gen seperti promotor, ekson, intron, dan hubungannya dengan ekspresi genetik. Yang selanjutnya, next. Nah, ini adalah penjelasan visual bagaimana DNA yang dikemas, dimulai dari pembentukan DNA, terus habis itu ada nukleosom, ada serat kromatin, dan akhirnya berubah menjadi bentuk yang utuh, yaitu kromosom. Nah, tujuannya adalah untuk membuat DNA yang sepanjang 2 meter ini ke dalam inti sel yang sangat kecil itu bisa masuk gitu, serta menjaga regulasi ekspresi gen yang lebih efisien. Next. Ya, tadi penjelasan dari gambar model yang setelah saya jelaskan tadi, bisa di next lagi. Nah, DNA dapat dikemas menjadi nukleosom, kromatin, serta kromatin dan kromosom. Jadi itu urutannya untuk membuat DNA ini berubah menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu kromosom. Next. Ini ada tabel perbedaan antara eukariotik dan prokaryotik. Dari aspek lokasi materi genetik, bentuk DNA utama, jumlah kromosom, struktur DNA, dan plasmid, ada organel mengandung DNA, replikasi DNA, transkripsi dan translasi introns, dan pengemasan DNA.
dapat dilihat pada slide tersebut. Next. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke materi genom, transkriptom, dan proteom. Bisa di next. Nah, pada materi ini itu kita akan membahas 5 materi dasar, yaitu yang pertama ada genomik, kemudian ada epigenomik, kemudian ada transkriptomik, kemudian ada proteomics dan metabolomics. Nah, tiga teratas itu merupakan tahapan-tahapan dasar dari nucleic acid base atau base methods. Nah, genomics ini merupakan materi yang nantinya akan membahas mengenai seluruh informasi genetik suatu organisme. Kemudian yang epigenomics itu yang nantinya kita akan membahas mengenai modifikasi kimia pada DNA dan histon yang mempengaruhi ekspresi gen tanpa mengubah urutan DNA. Kemudian ada transkriptomics yang nantinya akan membahas mengenai RNA yang ditranskripsi dari DNA sehingga mencerminkan gen yang sedang aktif. Kemudian ada proteomics yang nantinya akan mempelajari mengenai protein yang dihasilkan oleh sel, jaringan atau organisme. Dan yang terakhir metabolomics yang nantinya akan membahas mengenai metabolit kecil yang merupakan hasil akhir dari aktivitas sel. Nah, kelima ini merupakan integration of multi atau mixed data yang tiga dasar yang nanti akan kita pelajari itu ada genomics, epigenomics, dan transkriptomics. Bisa di next. Nah, kemudian pada gambar tersebut itu merupakan metode multi-omics atau metode omik berbasis asam nukleat yang merupakan bagian penting dari masukan untuk multi-omics. Sementara untuk semua omik berbasis asam nukleat didasarkan pada metode biologi molekuler yang fundamental. Nah, semua omik yang berbasis asam nukleat seperti genomics, terus epigenomics dan transkriptomics itu didasarkan pada prinsip-prinsip dasar dari biologi molekuler seperti ekstraksi, asam nukleat, PCR, dan yang lainnya. Kemudian pada masing-masing jenis omik juga memberikan dimensi unik pada pemahaman multi-omik secara keseluruhan untuk aplikasi tertentu. Genomik ini memberikan informasi dasar mengenai potensi genetik suatu organisme. Epigenomik ini juga menyoroti regulasi ekspresi gen melalui modifikasi kimia, dan transkriptomik itu yang nantinya akan menjelaskan ekspresi gen yang terjadi secara aktif. Untuk selanjutnya bisa di next yang akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya memasuki materi genomika. Next. Nah, dapat dilihat genomika adalah studi komprehensif terhadap genom, yaitu seluruh materi genetik dari suatu organisme. Dapat dilihat dari gambar tersebut, yaitu bagian dari genomika yang menjelaskan tentang proses dari genomika tersebut. Ada nuklear DNA yang terletak dan terhubung pada inti sel. Di nuklear DNA tersebut terhubung dengan kromosom yang manusia memiliki 23 pasang kromosom. Peran dari nuklear DNA ini yaitu menyimpan sebagian besar informasi genetik organisme termasuk gen-gen yang mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi tubuh. Selanjutnya ada gambar mitokondrial DNA.
yang lokasinya berada di dalam mitokondria, yaitu organel penghasil energi di dalam sel. Ciri khas dari mitokondrial DNA yaitu berbentuk sirkular atau melingkar yang tidak seperti DNA, yaitu DNA berbentuk nuklir yang linear. Peran dari mitokondrial DNA yaitu mengkode gen-gen penting untuk fungsi dari mitokondria, terutama dalam produksi ATP. Next. Genomika yaitu berasal dari kata genom, yaitu seluruh instruksi DNA yang dapat ditemukan dalam sebuah sel. Pada manusia, genom terdiri dari 23 pasang kromosom yang tersimpan di dalam nukleus dan mitokondria. Selanjutnya itu genom nuklear terdiri atas kurang lebih 3,2 sekian nukleotida atau DNA dan terbagi menjadi 24 molekul linear. Next. Genomika atau genomics yaitu cabang biologi yang secara komprehensif mempelajari tentang genom atau seluruh materi genetik organisme dan virus. Adapun cakupan genomika meliputi identifikasi pemetaan, sequencing, dan analisis fungsi genom. Dibandingkan dengan bidang-bidang omics lainnya, genomika merupakan bidang yang paling matang atau mature. Dibanding penelitian medis, genomika berfokus pada satu, yaitu identifikasi variasi genetik yang terikat dengan penyakit. 2. Respon terhadap pengobatan atau prognosis pasien di masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, kemudian transkriptomik. Transkriptomik itu adalah kumpulan semua molekul RNA yang ada dalam suatu sel atau jaringan pada waktu tertentu. Untuk fungsi utama dari transkriptomik ini adalah untuk memahami bagaimana gen diekspresikan serta bagaimana ekspresi gen dipengaruhi oleh beberapa faktor dan bagaimana perubahan ekspresi gen berhubungan dengan fungsi sel serta penyakit. Next. Kemudian transkriptom. Transkriptom ini adalah keseluruhan RNA yang ditranskripsikan dari genom dalam suatu sel pada kondisi tertentu. Transkriptom ini mencangkup mRNA, RNA pembawa informasi, kemudian tRNA, rRNA, dan RNA non-coding lainnya seperti miRNA, siRNA, incRNA, dan itu untuk catatan pentingnya yaitu transkriptom ini memiliki sifat yang dinamis, artinya berubah tergantung pada jenis sel, waktu, dan kondisi lingkungan. Studi transkriptom dilakukan dengan teknik seperti RNA-seq atau mikroarray. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya yaitu proteomik. Proteom adalah keseluruhan protein yang diekspresikan oleh suatu sel, jaringan, atau organisme pada suatu tertentu dan dalam kondisi tertentu. Suatu gen bisa menghasilkan banyak jenis protein melalui proses splicing alternatif. Protein dapat mengalami berbagai modifikasi pasca translasi seperti fosforisasi dan glikolisasi. Studi proteomik penting untuk memahami fungsi sel secara fungsional dan struktural. Teknologi yang biasanya digunakan antara lain 2D gel elektroporesis dan mass spectrometry. Untuk tabel perbedaan genom, transkriptom, dan proteom dapat dilihat pada tabel ini. Perhatikan bahwa semakin ke bawah dari DNA ke RNA ke protein, sistem makin kompleks dan dinamis, maka integrasi dari ketiganya yang kita sebut multiomics sangat penting untuk memahami sistem biologis secara menyeluruh.
Baik, terima kasih presentasi. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.